Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Happy dengan NIM 22111167 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan melaksanakan UAS metodologi pembelajaran Islam terpadu. Assalamualaikum. Apa kabar anak bapak hari ini semuanya? Alhamdulillah baik semuanya ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita membaca doa. Membaca doa, mulai. Oke, kita di sini untuk hari ini kita belajar mata pelajaran tentang PKN. Nah, kita belajar PKN yaitu temanya tentang peduli terhadap sesama. Nah, ada yang tahu apa itu definisi dari peduli terhadap sesama? Peduli terhadap sesama adalah suatu sikap yang mampu memahami kondisi orang lain sesuai dengan pandangan orang lain tersebut. Dengan peduli terhadap sesama ini juga bisa diartikan kita itu lebih memperhatikan kondisi orang lain atau keadaan orang lain yang ada di sekitar kita. Itu pengertian dari peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama ini termasuk dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, maknanya yaitu saling tolong-menolong dan berbagi. Karena pada dasarnya sila kedua yaitu ingin mewujudkan nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, salah satunya yaitu peduli dan tolong-menolong kepada sesama manusia yang membutuhkan. Nah, ada definisi lainnya. Peduli terhadap sesama ini adalah sikap yang kita tunjukkan untuk mampu memahami kondisi dari orang lain, ikut merasakan kesulitan orang lain dan membantu membangkitkan ketika seseorang mengalami kesulitan. Itu termasuk definisi peduli terhadap sesama. Oke, sudah paham ya tentang pengertian apa itu peduli terhadap sesama manusia. Nah, untuk contoh kepedulian terhadap sesama ini banyak ya gitu. Jadi Bapak contohkan aja tentang peduli terhadap sesama dengan sebuah cerita. Nah, pada suatu hari di sekolah ada seorang siswa namanya Andi. Dia tuh kelihatan pucat, lemes gitu, kayak orang sakit gitu. Datanglah temannya ini menghampiri si Andi gitu. Dan temannya ini bertanya, kenapa kamu Andi gitu. Jadi Andi menyampaikanlah karena aku tidak punya uang untuk belanja. Rupanya si Andi ini belum makan, makanya wajahnya kelihatan lemas dan pucat gitu. Nah, nama temannya ini namanya Siva gitu. Jadi Siva ini meminjamkan uangnya gitu untuk Aldi ini bisa belanja gitu. Aldi bisa belanja dan beli makan gitu. Nah, itu adalah salah satu peduli kita, kepedulian kita terhadap sesama gitu, peduli terhadap teman gitu. Jadi salah satu membantu teman yang memang membutuhkan itu termasuk peduli terhadap sesama. Jadi intinya kita peduli kepada sesama, kepada orang lain, terhadap membantu orang lain juga, itu termasuk kita sudah menolong teman-teman yang membutuhkan gitu. Itu termasuk kita peduli terhadap sesama. Nah, contoh-contoh peduli terhadap sesama ini banyak ya gitu ya. Contohnya kita peduli kepada orang miskin, kita peduli terhadap anak yatim gitu, kita peduli terhadap orang tua, kita peduli terhadap
lingkungan kita sekitar gitu. Itu adalah kita peduli kita terhadap sesama. Peduli terhadap sesama ini sudah dijelaskan juga ya di dalam Al-Qur'an gitu. Surat Al-Maun ayat 1 sampai 3. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat ini menjelaskan tentang kita peduli terhadap orang miskin dan peduli juga terhadap anak yatim. Nah, dari kisah Andi tadi dan Siva itu adalah salah satu contoh terhadap peduli terhadap sesama. Di situ Siva yang membantu si Andi meminjamkan uangnya untuk Andi ini bisa belanja dan membeli makan. Itu sudah Siva ini udah termasuk orang yang beramal gitu. Artinya Siva ini sudah meminjamkan uangnya dan Siva ini sudah memiliki amal gitu karena sudah membantu temannya yang lagi membutuhkan, yang lagi kesusahan gitu. Jadi intinya peduli terhadap sesama ini sangat banyak ya contohnya gitu. Misalnya juga ada anak-anak bapak misalnya itu tidak membawa pensil, jadi temannya meminjamkan pensil kepada temannya yang tidak membawa pensil. Itu adalah salah satu contoh peduli terhadap sesama gitu. Jadi kita sebagai manusia ini harus ada rasa empati, peduli terhadap sesama, terhadap orang lain, terhadap lingkungan sekitar kita juga gitu. Jadi contoh-contoh peduli terhadap sesama ini sangat banyak dan di lingkungan kita pun sangat banyak gitu. Jadi anak-anak bapak apakah sudah paham tentang peduli terhadap sesama dan contohnya? Mungkin anak-anak bapak sudah bisa ya memahaminya tentang peduli sesama ini, contoh-contohnya gitu. Jadi kita belajar PKN gitu, jadi kita mempelajari tentang makna gitu, makna sila kedua yaitu peduli terhadap sesama. Sekarang bapak mau bertanya nih sama anak-anak bapak semuanya. Pertanyaannya yaitu mengapa sih kita harus peduli terhadap sesama? Baik, bapak jelaskan ya. Mengapa sih kita harus peduli terhadap sesama? Nah, jawabannya itu adalah karena kita ini adalah makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan antar sesama gitu. Jadi nanti suatu hari nanti kita misalnya ada masalah, ada apa, kita peduli ke orang lain itu akan ingat gitu tentang kepedulian kita terhadap dirinya. Jadi kita sebagai makhluk sosial ini saling tolong menolong gitu. Dan juga peduli terhadap sesama ini kita sebagai suri tauladan gitu. Kita akan diingat orang gitu. Kita pernah berbuat baik, kita pernah menolong dia, kita pernah peduli juga sama dia gitu. Jadi intinya kita sebagai makhluk sosial kita saling peduli terhadap sesama. Baik, itulah pembelajaran kita hari ini. Kita simpulkan bahwa peduli terhadap sesama menyadarkan diri sendiri bahwa setiap orang pasti mempunyai suatu masalah dan musibah. Dari masalah tersebut menyadarkan bahwa harus lebih peka lagi terhadap lingkungan sekitar. Ketika sudah peka terhadap lingkungan sekitar, berarti kepedulian tersebut sudah meningkat. Jika rasa kepedulian serta kepekaan sudah meningkat, maka akan lebih mudah untuk menempatkan diri sendiri di lingkungan sekitar. Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bapak semuanya paham apa yang telah bapak jelaskan tentang materi PKN hari ini. Dan kita akhiri dengan doa penutup. Berdoa dimulai. Baik, bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.